Oke, let's start ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening ya. Good evening ya. Good evening, my lovely student. How are you? How are you again ya? I'm fine. I'm sorry for changing our schedule because you know that in the morning I have a schedule at UKSW. Okay, and so we start our lesson now. Oke, Bahasa Inggris 2, today, 16 April 2020, we will discuss about how to improve our English speaking. Okay, so can you give me your idea about how to improve our English speaking? How? In my experience, I just practicing with myself. Okay, Anggita, thank you. Your experience is you practice speaking with yourself? Yes. Okay, very good, yeah. That's one of tip that we will discuss. And then, how about you, Yona? Do you have some experience, Yona, Sally, Stephanie? Yes, Ma'am. How about your experience, Jessie? What is your experience that improving your English speaking? What? Anggita said that she improves English speaking by speak to herself, yeah. And how about you, Jessica? Do you have some experience? Halo? Halo? Presentation mungkin, Ma'am. Okay, by presentation. In front of the class, it means? Introduction myself. Introducing yourself, okay. It can be, yeah. Okay, so let's discuss. There are many tips that you can use, yeah, to improve your English speaking. And in this case, we will discuss improving our English speaking to three situation, ya. Oh, nggak bisa tak slide show ini. Nah, sudah. Okay, this one. Firstly, please give me your opinion why speaking is often mentioned as the hardest of the four language skill. Why? Why speaking is often mentioned as the hardest. Hardest itu apa ya? Hardest of the four language skill. Halo? Halo, Anggita, Jessica? Where are you? Do you hear me? Yes, ma'am. Okay. Agak putus-putus. Okay. Hardest is paling sulit, Ma'am. Yep. So why? What is the reason why speaking is the hardest of four language skill? Because you didn't have any confidence means. Okay, it needs some confidence, yeah, to practice speaking. Okay. The others, Anggita, thank you. And then others, please. Mbak Supri? Yes. What do you think? What do you think? Why speaking is the hardest for of the four language skill? Connecting to audio. Kurang pede gitu, Miss. Hah? Nggak percaya diri, kurang Okay. percaya Confident, diri. ya. Confident, self-confident. Okay, it needs self-confident. Okay. So, in this time, we discuss about how to improve our English speaking. The first is at home, and then the second is with others, and then the third is training your brain. Okay, so
The first is improving your English at home, and then the second is improving your English with others, and then the third, training your brain. It can be with yourself and also with others. Let's check. First, improving your English at home. First is record yourself. Record yourself ya. When you are by your lonesome, you have no reason to be nervous. You can let your brain flow freely, so record yourself. So di sini maksudnya adalah kita bisa meningkatkan bahasa Inggris kita di rumah melalui merekam diri sendiri. Jadi misalnya kita di rumah sendirian gitu ya, tidak ada siapa-siapa, you have no reason to be nervous. Kalian tidak ada alasan untuk nervous gitu ya, tidak ada alasan untuk takut gitu ya. So you can let your brain flow freely. Jadi kalian bisa dengan bebas ngomong apa gitu ya. So record yourself now. Jadi kalian bisa merekam diri kalian sendiri ketika speaking English gitu misalnya. So record can be online atau record your voice while reading a book ya. Jadi bisa record online seperti kita ngomong seperti ini tanpa teks gitu ya. Bisa juga record your voice while reading a book atau kita merekam suara kita ketika sedang membaca buku. Jadi that is the first tips ya. Kita sudah melakukan the first tip ya. Ketika kalian saya minta interview di rumah masing-masing itu ya. Halo? Yeah. Oke, jadi ini sudah kita lakukan. The second is improving your English at home by read aloud. Apa itu read aloud? Berbicara dengan keras. Oke, membaca dengan keras. Oke. Di sini mana? Simply read aloud, ideally every day for at least 15 or 30 minutes. Jadi misalnya kalau you don't have recording device, simply read aloud. Jadi kalian bisa read aloud kalau misalnya tidak ada recording device ya, tidak ada alat perekam. So idealnya every day for at least 15 or 20 minutes. Jadi memang belajar bahasa itu tidak bisa sekarang rajin, kemudian minggu depan enggak belajar, minggu depan lagi rajin, itu enggak bisa ya. Harus setiap hari itu harus dilatih. Jadi every day at least 15 or 20 minutes untuk read aloud ya. So the best book that you can choose as reading aloud is the book with a lot of dialogue. Jadi buku yang penuh dengan banyak dengan dialog atau conversation itu yang lebih baik daripada buku story, cerita ya, atau news. Tapi nggak apa-apa. Tapi di sini maksudnya kalau kita membaca buku yang full of conversation, ini maksudnya kita bisa much more practical skill, you know. Kita bisa menjiwai, oh kita bisa ekspresi gesture gitu ya. Ada gerak tubuhnya, gesture-nya. Kalau misalnya kita hanya membaca story atau news itu kan tidak perlu gesture gitu maksudnya. You know what I mean? Yes, ma'am. Yes. Okay, so the differences is about what is the topic that you have choose. So, yes, for your next assignment, I want you to practice this tip. Please read aloud, yeah, read aloud whatever book that you have chosen, yeah. But that I want, you have to find the book that have a lot of dialogue, yeah, the appropriate. And then please record your performance and then as usual send it on Google Classroom. Okay, you know what I mean? Durasinya berapa lama, ma'am? Around 5 minutes ya, around 5 minutes. Yeah. At least 5 minutes ya, at least 5 minutes. Paling sedikit adalah 5 menit. Okay. Next, improving your English at home by listen to MP3s or podcast or the news ya. Jadi di sini kalian bisa mendengarkan ada berita yang berbahasa Inggris, gitu ya.
Bisa jadi berita atau lagu yang berbahasa Inggris, bisa. Ini yang 4. Yang di sini yang news yang bisa, mengapa kita harus mendengarkan berita berbahasa Inggris, mendengarkan ya, tidak membaca ya. Nah, di sini maksudnya adalah the best part is that these people generally speak clearly. Jadi kalau kita mau mendengarkan news yang berbahasa Inggris, itu kita bisa mendengarkan orang yang berbicara itu clearly and have a pretty generic accent. Jadi mereka itu bahasanya jelas, aksennya jelas. Ini dibaca misalnya generic. Generic itu pakainya G tapi dibaca G gitu. Nah, itu aksen maksudnya ya. Generic misalnya. Oh, itu bacanya pretty generic gitu ya. Oh, dibaca J, oh dibaca G. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan news bahasa Inggris yang asli native speaker, pembaca asli dari sana, native speaker, maka kita bisa mengetahui mereka speak clearly and have pretty generic accent, gitu ya. And then di samping itu kita bisa mendapatkan informasi, oh ya ada informasi apa di luar sana gitu, sambil menyelam minum air gitu ya. Oke, ini tadi yang keempat sudah listen to music too. Just make sure you actively try to understand it. Kalian harus tahu, understand ini lagunya tentang apa. Ini teksnya bagaimana. Kita sudah pernah praktek menyanyi di kelas ya. Jadi saya harapkan tips ini juga dilakukan di rumah, tidak di kelas sekali aja gitu ya. Masih dipraktekkan enggak ya? Dipraktekin terus, Ma'am. Oke, very good. Very good. Jadi, listen to music itu bisa improving your speaking. Kita listen, kemudian read the lyric, and then kita imitate how to pronunciate. Gitu ya. Jadi kita meniru bagaimana mengucapkannya. Nah, itu bisa improving your English speaking. Berbeda kalau kita itu listen tapi no lyric ya, tidak tahu liriknya apa, itu nggak bisa imitate. Bahasa Inggris kita juga tidak meningkat. Okay, and then the 4 tips is improving your English at home by watching TV and movie. Suka dengan movie yang berbahasa Inggris, box office gitu atau apa ya? Yes, I like it. Yes, like this is subtitle or not? Sometimes. Avengers. Betul. What, Anggita? I can get your Anggita. Sometimes English subtitle. Itu suaranya putus-putus. Oh ya, okay. So this is fifth tips that you can use to improve your English at home is by watching TV and watching movie, especially in English movie ya. So in this tip, what we have apa yang kita dapatkan di sini adalah you can develop relationship with the characters. Karakter ya, jadi how they talk and the habit of the speech. Jadi kita bisa melihat karakter cara ngomongnya sama ya, gesture-nya. Jadi kalau bahasa Inggris itu banyak pakai gesture ya. Kemudian mereka itu mimiknya itu banyak ekspresif gitu ya, daripada bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita ngomong tenang aja gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, coba kalian lihat movie bahasa Inggris gitu ya. Pasti banyak gesture, banyak mimiknya gitu ya. Banyak ekspresi gitu maksud saya. Jadi by watching TV or movie, we can develop relationship with the character and we grow accustomed how they talk and then the habit. Jadi kita bisa melihat karakter mereka, bagaimana mereka bicara, bagaimana itu ketika mereka menyampaikan ekspresi.
Okay, next is improving your English at home by narrate your words. Di sini maksudnya adalah as you go about your day to day, talk to yourself, what are you doing, what are you feeling, what do you see, taste, smell, and others. Ya, tadi Anggita, you can improve your English at home by tell your story. Ya, jadi dengan menceritakan cerita yang kita alami misalnya, but this is not just now, just present ya, tidak hanya yang terjadi sekarang, but you can talk about your past experience. Jadi vocabnya kan nambah ya, kalau kita cerita hanya hari ini gitu kan sedikit terbatas ceritanya. Jadi you can share about your past experience and then what is your planning for the future. Jadi bisa cerita tentang rencana-rencana yang akan datang ngapain ya. Oke, so your vocabulary will be improving. You know what I mean? Yeah. Yes. Ma'am. Okay. Next. Oke, improving your English with others. Jadi di sini kita meningkatkan bahasa Inggris kita dengan orang lain ya, punya teman, punya partner gitu ya. The first is about mimic the rhythm. Di sini maksudnya adalah sebagai contoh, you can have absolutely perfect grammar, and if you don't have the rhythm down, you would not have the native sound. Jadi setiap bahasa itu punya itu ya, punya rhythm sendiri-sendiri. Contohnya kalau misalnya bahasa Inggris, kalau kita pintar banget dalam grammar, misalnya present tense, oke, past tense, past perfect, past future, misalnya future tense maksud saya. Itu kita belum tentu bisa ngomong dengan mimik dan ritme yang baik, intonasi yang baik, kalau kita itu tidak melihat, tidak misalnya melihat movie, oh caranya seperti itu. Tidak mendengarkan, itu kita tidak bisa mengikuti ritmenya. Tidak bisa mengikuti intonasinya. Intonasi orang berbicara kan beda-beda, ada yang tinggi, ada yang lembut gitu ya. Kalau orang Ungaran itu intonasinya bagaimana ya? Halo? Halo? Meduk, Mom. Meduk ya. Meduk gimana? Ya, ini meduk ya. Maksud saya intonasinya tapi tinggi apa rendah atau sedang aja gitu. Rendah, Ma'am. Rendah ya. Lah, itu Yona kok tinggi banget. Sorry, Ma'am. Jadi di sini maksudnya kita harus memahami intonasi ketika berbicara. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada ketika kita meminta tolong, memberi pertolongan, kemudian asking for help ya maksudnya ya. Kemudian bagaimana bertanya, itu kan ritmenya beda-beda. Ada yang marah gitu maksud saya. Jadi kita harus bisa, misalnya kita praktek speaking dengan teman, kita itu harus bisa menyampaikan mimik dan ritme yang sesuai. Jadi nanti tidak salah persepsi. Gitu ya. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next is improving your English with others by observing their mouth movement too. Nah, di sini sama ya tadi ya. Every language has a musicality. Jadi setiap bahasa itu ada intonasinya, ada musiknya, ada iramanya gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, kita harus mengikuti irama native speaker-nya. Pembicara aslinya dari sana itu iramanya bagaimana. Jadi jangan sampai misalnya kita menggunakan bahasa Inggris tapi logatnya logat Ungaran gitu ya Yona ya. Nanti kelihatan medok lah. Itu loh maksud saya itu seperti itu. Iya, ma'am. Nah gitu ya. Jadi usahakan situationally ya. Harus sesuai dengan situasi. Kita menyesuaikan kalau misalnya ngomong bahasa Inggris kita harus tegas. Bahasa Inggris itu tegas ya sifatnya ya. Tegas, jelas gitu. Jadi observe their mouth movement too. Di samping kita itu memahami intonasi, mimik, ritme, kita juga harus tahu gerak bibirnya bagaimana. Gitu ya.
Next, please. Next is improving your English with other by keeping a notebook and pocket dictionary with you. Ini sudah dipraktekkan maksud saya. Keep a notebook and pocket dictionary with you. Sudah dipraktekkan? Keep a notebook and pocket dictionary with you. Iya. Sudah ya, Stephanie? Bila ya. Kita Jessica. So, if it is hard to bring a notebook or pocket dictionary, you have a digital dictionary. Ya, kalian punya kamus digital toh? Yes, ma'am. Okay, whenever you are speaking to someone, or hear others speaking, and you catch a word you don't fully understand, write it down and look it up. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang atau kita mendengarkan seseorang berbicara, kemudian kita itu ada beberapa kata yang kita tangkap tapi tidak paham secara utuh gitu ya, fully ya. You don't fully understand, so write it down and look it up. Jadi tulis kemudian cari, look up itu cari ya. Ditulis atau type on your digital dictionary ya. Jadi langsung kira-kira apa ya? Punya rasa penasaran seperti itu enggak ya? Ada. Misalnya ini kok saya bahasa Inggris ini enggak tahu ya. Saya langsung typing gitu. Pernah? Pernah kadang-kadang, ma'am. Oke, nah itu bisa improving your English. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya sudahlah, itu nggak bisa improve your English. Contohnya aja ini kalau yang sedang hot ini ya, apa ya? Pandemik itu apa pandemik? Pandemik itu bahasa Inggris ya. Pandemik apa bilangnya? Halo? Bel? Bel, Jess, Anggita, siapa lagi? Banyak banget. Yes, ma'am. Apa Yon? Pandemik apa Yon? Pandemik? Pandemik corona gitu ya. Apa itu pandemik? Bencana. Bencana. Bencana sudah dicari, yakin? Penyakit, ma'am. Iya. Pandemic is penyakit. Penyakit ya, Jessica, betul. Wabah, bukan bencana ya, Yona ya, maaf ya. Pandemik itu seperti wabah gitu, penyakit tapi menularnya berkembangnya sangat cepat, itu namanya wabah ya, pandemik ya. Jadi kalau misalnya kita penasaran ya pandemik itu apa ya, please write it down and look it up. Jadi itu bisa improve your English. Ada orang ngomong pandemik apa ya, penasaran, dicari on your digital dictionary. You know what I mean? Yes. Yes, ma'am. Itu contoh kecil ya. Yes, ma'am. Itu contoh kecil ya. Kalau dulu memang saya suka pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Kalau ada kata yang saya nggak paham, itu saya langsung buka kamus. Dulu belum ada kamus digital ya, masih kamus pocket dictionary itu. Apa ya, maksudnya apa ya, teman saya ngomong apa, saya nggak paham, saya buka gitu. Itu one of tips that you can use to improve your English ya. So, next, improving your English with others by taking different kind of classes. Nah, di sini mungkin sekarang ini nggak bisa kita pakai ya tips ini ya, karena kita harus mengambil kelas lain di samping kelas bahasa Inggris yang diadakan di Stekom misalnya. Jadi di luar misalnya ambil kursus. Kalau sekarang ini sedang pandemi corona nggak bisa ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang ini ya, find others online. Jadi kalian bisa belajar dari online. Yes. Oke. Yang kelima, create reason to speak English. Di sini maksudnya adalah apa ini ya? Maksudnya apa? Ayo. Halo? Halo? Membuat alasan untuk berbicara bahasa Inggris. Oke. Buatlah alasan untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini maksudnya carilah motivasi yang bisa mendorong kita untuk berbicara bahasa Inggris. Kira-kira apa ya? Ada nggak ya? For example, I'm usually
Hmm? Set my phone by English language. Oh, okay. So set your phone in English language ya. Very good, Anggita. And then the others, please. Apa lagi? Selain itu apa? Okay, you have to send email or WhatsApp chat using English, for example ya. Alright? Yes. Okay, so if you Meet and talk with strangers. what is Yana? Can you repeat? Meet and talk with strangers. Oh, with stranger. Oke, dengan orang asing maksudnya. Yeah. Okay. If you have a friend that is a native speaker, you can speak with her or with him in English ya. Okay, very good, Yona. And then if you don't have, okay, this is a simple example ya. So please, if you chat by email or by WhatsApp, please send in English ya. Sederhana mungkin nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau chat sama saya usahakan dengan bahasa Inggris. Kalian boleh, saya mau ngomong apa gitu ditulis di Google Translate dulu, nggak apa-apa. Ditranslate dulu, baru dikirim gitu, boleh lah. Karena baru mungkin kosakatanya kurang. Kalau yang kosakatanya sudah banyak, dicoba. Biasanya itu Anggita, Jessica, Yona itu suka pakai bahasa Inggris ya, kalang. Yang lain dicoba ya, yang lain ya. Bella nggak pernah WA saya pakai bahasa Inggris. Bella. Halo? Hi, are you with me? Are you with me? Okay, I will continue our discussion. This one, find others online ya. This is, you can find others online learning ya to improve your English. And then, okay, training your brain. What is training your brain in bahasa Indonesia? Halo? I'm afraid that the network is bad and Yes, ma'am. Jess, Latihan otak. oke, latihan otak atau mengasah otak gitu ya. Oke, Ya, ma'am. so we can improve our English, especially our English speaking by training your brain. And the first tip is M4 new phrases every day. Jadi kalian harus punya tujuan. Saya hari ini akan punya misalnya 5 frase baru. 5 frase baru setiap hari. Jadi kalian menulis apa ya, 5 words on your wall, for example ya. And then you try to remember 5 words ya. Jadi di sini misalnya kalian punya motivasi untuk meningkatkan bahasa Inggris by training your brain dengan menghafalkan 5 kata saja setiap hari, ditempel on the wall, ditempel di dinding misalnya. Kira-kira bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan di rumah nggak ya? Tapi itu harus ya, di-push sendiri ya. Kalian harus ditekan sendiri. Tidak ada yang menekan ya, saya kan nggak bisa menekan. Kalau yang kemarin bahasa Inggris 1 sudah saya tekan, sudah saya paksa gitu ya, menghafal 80 idiom itu ya. Masih ingat 80 idiom itu? Coba Bella ingatnya gimana? Banyak yang lupa, ma'am. Iya, kenapa bisa lupa? Coba. Why do you forget about that idioms? Kenapa kamu bisa lupa? Ayo, kira-kira kenapa? What? Jarang digunakan, Mas. I can catch your kreatif apa kreatif? Kosakatanya jarang digunakan untuk Ya, sehari-hari. that is karena
kosakatanya jarang dipakai. Maka mulai sekarang harus dipakai ya. Sedikit-sedikit gak apa-apa. Help yourself, absolutely. Apalagi ya? Apalagi ya yuk, kok yang diingat itu toh. Halo? What have you been doing? What you have been doing gitu ya. Itu kalau tidak dipakai, maka lupa. Jadi bahasa itu harus sering dipakai. Jadi nanti perbanyak chat by English ya. Supaya bahasa Okay, ma'am. tidak lupa. Okay, so the second is training your brain by learning phonemic script. Nah, di sini ini dalam bahasa Inggris ada yang namanya fonologi. Fonologi itu ilmu tentang kata ya, ilmu tentang pengucapan kata. Misalnya simbol-simbol kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Indonesia kan apa itu ya ditulis APA gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan enggak. Gesture, culture, future, apalagi general, itu kan nggak sama dengan yang ditulis. Yang ditulis tidak sama dengan yang diucapkan. Maka dalam bahasa Inggris itu ada ilmu yang mempelajari tentang pengucapan, phonemik namanya. Nah, simbol-simbolnya itu, ada simbolnya itu kalau misalnya nanti culture, kalau ture itu dibaca cer, itu simbolnya kayak F, kemudian tengahnya ada strapnya gitu. Jadi di sini kita bisa improve your English by learn phonemic script. Jadi ini tapi kalau tidak ada gurunya agak sulit ya, kalau tidak ada pengajarnya. Salah satunya ini, kita bisa belajar simbol-simbol yang dalam bahasa Inggris itu, jadi kita bisa improve your speaking. Yang ketiga, yaitu consider reward or penalties. Apa ini maksudnya? Consider reward or penalties atau punishment. Maksudnya apa, Graito? Yang lain siapa ya? Saya itu enggak kelihatan. Siapa? Mbak Supri, Stefani, Bella, Yona, Jesse, Wahida, Graito, Rizkila. Maksudnya apa ini consider reward or penalty? Mempertimbangkan hadiah atau Penghargaan, hukuman. Miss. Healthy. Oke, memperhatikan reward sama Hadiah. Memberi Or penghargaan hukuman. atas tujuan yang dicapai. Oke, atau hukuman gitu ya. Di sini maksudnya adalah kalau kita mau improve our English, kita bisa membuat sebuah permainan ya. Ada hadiah dan juga ada hukuman gitu maksudnya. Ada penghargaan, ada hukuman. Misalnya kalau di kelas bahasa Inggris misalnya, ada yang ngomong atau ada yang menyampaikan ide dengan bahasa Indonesia, maka itu bisa dikasih penalti, disuruh menyanyi gitu. Kalau misalnya di dalam kelas bahasa Inggris itu ada yang talks more about English, jadi banyak bicara tentang bahasa Inggris gitu, berbahasa Inggris, maka dia mendapatkan reward. Jadi di sini bisa juga dipraktekkan di asrama gitu ya, misalnya Jessica di asrama bisa dibuat peraturan. Oke, on Friday misalnya ya, pada hari Jumat wajib berbahasa Inggris. Yang tidak berbahasa Inggris maka harus misalnya membersihkan semua ruangan gitu ya. Nah, jadi di sini maksudnya ada program